Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, sekitar 1 minggu yang lalu, yaitu tentang, "Dok, apa sih sebenarnya paru-paru basah dan bisa nggak paru-paru basah itu diobati dengan herbal?" Nah, ini pertanyaan sangat menarik perhatian saya, sehingga saya ingin memberikan edukasi terkait tentang penyakit paru-paru basah. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih paru-paru basah itu, karena di dalam dunia kedokteran secara medis tidak ada istilah penyakit namanya paru-paru basah. Nah, paru-paru basah ini istilah awam yang sering diucapkan oleh masyarakat terkait dengan penyakit yang menimpa atau mengenai paru-paru. Nah, sebenarnya penyakit paru-paru yang bisa menyebabkan peradangan ya, atau mungkin dengan kata lain yang menyebabkan paru itu terendam air atau basah istilahnya, itu banyak sekali ya. Mulai dari udem paru karena gagal jantung ya, mulai dari bisa juga efusi pleura ya, atau pneumonia juga bisa ya, atau mungkin bahkan TBC atau flek. Nah, di sini saya akan meluruskan image atau yang beredar di masyarakat tentang paru-paru basah ini. Sebenarnya yang dimaksud paru-paru basah ini adalah penyakit flek, ya, penyakit flek atau penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi, ya. Penyebab kuman yang menginfeksi penyakit TBC atau flek ini adalah Mycobacterium tuberculosis atau kuman TBC. Nah, kuman ini bisa ditularkan melalui droplet atau kontak langsung orang batuk ya, kemudian terciprat atau keluarlah dropletnya itu sehingga kita hirup pada kita yang sehat. Tapi ya, penularannya ini tidak semasif seperti yang saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID. Ya, kalau COVID ini sangat masif, cepat sekali menularkannya. Nah, sedangkan untuk penyakit TBC ini walaupun sama-sama cara penularannya melalui droplet, tapi tidak sekonyong-konyong langsung dia tertular, ya, tidak langsung cepat tertular. Butuh kontak yang cukup lama. Terutama orang-orang terdekat, ya, biasanya adalah anggota keluarga terdekat. Nah, gejala yang muncul pada umumnya adalah batuk. Ya, kemudian berat badan menurun drastis. Ya, signifikan sekali penurunan berat badannya, bisa 1 bulan itu bisa 5 kilo. Ya. Kemudian nafsu makan itu menurun. Kemudian yang keempat, sering demam tanpa diketahui sebab yang pasti, terutama pada malam hari. Jadi panas meriang tanpa sebab yang pasti. Nah, ketika kita sudah mengalami gejala ini, kemudian saat kita batuk kemudian mengeluarkan darah, ada bercak darah, nah itu kemungkinan sudah positif TBC atau flek atau paru-paru basah ini. Nah, pemeriksaan gold standarnya adalah dengan pemeriksaan dahak, kemudian bisa dibantu dengan ronsen dan pemeriksaan lab. Nah, tentunya untuk menegakkan diagnosa ini kita butuh ya kontrol, berobat, langsung konsultasi ke dokter penyakit dalam atau spesialis paru. Nah, teman-teman, rekan-rekan tidak usah khawatir terkait dengan penyakit ini. Ya, penyakit paru-paru basah atau flek atau TBC ini bisa disembuhkan. Namun harus ya rutin meminum obat sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Ya, obatnya itu ada 4 atau bahkan 5 macam. Ya. Nah, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir. Asalkan selama 6 bulan atau mungkin 1 tahun Bapak Ibu rutin minum obat, insya Allah itu sembuh. Ya. Nah, yang menyebabkan masalah berat itu adalah ya, ini masalah yang sangat serius ketika kita sudah minum obat selama 1 atau 2 bulan, sudah mulai enak tuh, gejalanya udah nggak ada, nafsu makannya udah mulai meningkat, berat badan udah mulai naik. Nah, tiba-tiba kita memutuskan untuk aku ini sepertinya aku udah sembuh nih. Kemudian kita stop, ya, stop obat tanpa sepengetahuan dokter. Nah, ini tidak boleh karena itu nanti kasusnya akan berat, ya, dia akan kambuh, ya. Karena apa? Karena sebenarnya kumannya itu belum mati, masih ada di dalam tubuh kita, tapi sudah lemah.
Ya, ini tidak boleh. Oleh karena itu, yang berhak memutuskan selesai stop pengobatan itu adalah dokter yang merawatnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui karena sebagian besar masyarakat di luar sana ya itu suka untuk stop obat sendiri ya tanpa sepengetahuan dokter. Nah, lalu tadi kira-kira bagaimana sih pencegahannya supaya kita tidak terinfeksi atau tertular penyakit TBC ini? Pada umumnya kuman ini suka dengan kondisi yang lembab, lingkungan yang lembab ya, terutama lingkungan yang gelap, tidak ada penerangan, kemudian basah ya, ventilasi udaranya buruk, nggak ada pertukaran udara. Nah, ini sangat disukai oleh kuman tersebut. Nah, tentunya ya, ketika kita ada anggota keluarga yang mengalami penyakit TBC ini ya, kita harus menjaga jarak ya. Jangan sampai dia batuk kita ada di depannya. Tentunya tidak seperti penyakit COVID ya, tidak sampai harus isolasi dan lain sebagainya, karena yang terpenting adalah bagi pasien atau bagi penderita yang mempunyai penyakit paru-paru basah atau flek atau TBC ini, dia bisa menjaga etika batuk. Bagaimana cara etika batuk? Ya jangan batuk di depan orang, kalaupun ada orang di sekitarnya batuk, kita kenakan dengan bahu kita ya, seperti ini mungkin. Jangan ditutup dengan tangan, karena tangan ini nanti potensi untuk pegang-pegang barang sesuatu atau mungkin salaman ya, atau menyentuh sesuatu. Dan tidak perlu khawatir berlebihan karena penularannya hanya melalui droplet, tidak melalui sendok, gelas ya, atau mungkin piring, atau mungkin tempat tidur dan lain sebagainya. Ini tidak menular melalui hal-hal tersebut, hanya melalui droplet. Nah, ini tadi penting kita ketahui. Lalu ada yang bertanya tadi, bisakah disembuhkan dengan herbal? Nah, pada kesempatan sebelumnya ya, saya sudah mengulas obat vs herbal. Pada umumnya ya, herbal itu diperbolehkan, tapi bukan sebagai pengobatan penyakit infeksi. Ya, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semuanya harus paham bahwa penyakit itu secara penyebabnya ya bisa disebabkan oleh dua faktor, ya, faktor internal atau faktor eksternal. Faktor eksternal ini maksudnya adalah faktor infeksi ya, disebabkan oleh kuman, entah virus, mikroba dan lain sebagainya. Dan faktor internal tadi yang bukan infeksi, penyakit yang tidak karena infeksi. Kalau penyakit infeksi ya, itu wajib menggunakan antibiotik. Ya, tapi kalau penyakit infeksi itu tidak perlu menggunakan antibiotik. Nah, apalagi ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini, sifat mikroorganismenya ini, sifat kumannya ini adalah tahan asam. Makanya ya, penggunaan antibiotiknya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Berbeda dengan kuman-kuman yang lain, cukup 3 hari atau 5 hari biasanya antibiotik harus dihabiskan. Tapi kalau untuk kuman plek ini ya, atau TBC atau paru-paru basah ini, itu harus diminum sampai 6 bulan dan nggak boleh lepas obat. Nah, di sini penting kita harus mempunyai orang yang mau mengawasi minum obat ya. Misalkan kita punya anggota keluarga, entah itu mungkin saudara kita mungkin ya yang punya penyakit flek di rumah. Nah, harus ada PMO-nya, pengawas minum obatnya, untuk mengingatkan setiap hari harus minum obat secara rutin, dan biasanya 2 pekan sekali itu kontrol. Nah, ini ya penjelasan tentang apa sih sebenarnya penyakit flek atau TBC atau yang sering disebut orang penyakit paru-paru basah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ya langsung melalui Instagram saya mungkin, atau langsung komen di kolom komentar ya. Apa sih kira-kira yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.